Assalamualaikum dulur. Bagaimana kabarnya? Semoga baik selalu. Kali ini saya mau menjelaskan atau berbagi pengalaman memakai mesin paku tembak. Ini seperti ini contohnya, mesin paku tembak. Ini saya beli seharga 230.000. Itu masih mendapat bonus kaos. Dan ini ada pengamannya ini pengamannya. Ini kalau tidak ditempel dia tidak bisa untuk ditembakkan, jadi lebih aman. Kalau tidak ada pengamannya ini berbahaya. Ini bisa kalau pelatuknya ini kesenggol, menembak itu sangat berbahaya. Kalau ini sudah pakai pengaman, jadi lebih aman. Nah, pengalaman pakai mesin paku tembak seperti ini ternyata sangat cepat sekali dalam membantu mengerjakan suatu pekerjaan, suatu produk mebel. Nah, itu seperti memaku itu. Ini kalau memaku kayu yang tidak terlalu keras, nah, itu sangat mudah sekali. Kalau yang keras ya ini tidak disarankan. Jadi perbandingannya dengan paku manual dengan mesin paku tembak ini bisa 1:10 kecepatannya. Nah, sebelum kita praktekkan, ini saya punya pengalaman pertama beli. Ini saya beli cuma ini. Nah, terus saya menyambungkan ke selang kompresornya itu kebingungan. Ternyata selangnya saya masukkan ke sini tidak masuk. Nah, akhirnya saya pikir-pikir kenapa ya? Mestinya kok masuk. Saya pikir mungkin ada selang penyambungnya. Nah, akhirnya saya kembali ke tokonya, saya beli selang penyambungnya. Nah, ini contoh selang penyambungnya. Nah, ini ternyata kalau pakai selang penyambungnya itu menyambung ini sangat mudah. Nah, ini contohnya. Tinggal kita masukkan masukkan ini seperti ini. Kayak terang. Nah, ini sudah. Jadi sangat cepat sekali. Ini kalau belum pernah pakai dan belum pernah melihat, nah, ini bisa jadi kesulitan. Tapi ternyata setelah ada selang penyambungnya, ini sangat mudah. Dan kendala kedua, ternyata dari ekor ini depannya, ini kepalanya selang tadi. Ini selangnya kan kita sambungkan ke mesin paku tembak. Dan ini yang sambungkan selang kompresor juga tidak masuk. Nah, saya bingung lagi. Akhirnya saya kembali ke tokonya, saya tanya, oh ternyata ada sambungannya. Seperti ini contohnya. Nah, ini kecil, bagian ini kecil, jadi masuk pada selang ini. Nah, setelah tahu, kita tinggal, ternyata mudah sekali. Sebenarnya tidak pakai selang ini juga tidak apa-apa, langsung aja dari selang yang ini langsung ke kompresor, tinggal pakai alat penyambung yang seperti ini. Nah, tapi karena kita kompresornya itu pakainya bukan cuma untuk mesin paku saja, kadang juga untuk politur, untuk lain-lain. Nah, maka dari itu kita harus punya alat penyambungnya seperti ini biar kompresor itu serbaguna. Nah, ini mudah sekali ternyata. Ini kalau pertama nggak ngerti ya bingung saya. Ini berbagi pengalaman aja. Mungkin bagi yang sudah mempunyai ya hal biasa, tapi yang belum punya mesin tembak. Dan ini kalau beli mesin tembak sebaiknya sekalian dengan selangnya saja. Kalau tidak pakai selangnya ini juga tidak apa-apa, asalkan ada ininya. Ini untuk menyambung. Ini langsung ke mesin tembak tadi juga bisa. Ini contohnya. Nah, ini contohnya. Udah bisa ini, udah. Jadi langsung selang aja sudah bisa. Nah, sekarang bagaimana cara pakainya? Mari kita tunjukkan. Nah, sekarang cara pakainya. Nah, ini pakunya, contoh pakunya. Seperti ini. Pakunya seperti ini. Dan ini paku yang paling pendek ini, ukurannya 15 mili. Nah, ini 15 mili.
Nah, cara mengisinya ini di dalamnya sudah ada ini. Nah, ini kita buka. Nah, ini pakunya. Nah, kita masukkan ke sini. Ini ada garis-garisnya untuk menentukan. Nah, kita tinggal menutup. Nah, sekarang ini kita sambungkan dari kompresornya. Ini dah. Ini aja sudah kuat sekali. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini bidang yang mau dipaku. Ini pintu sebuah lemari yang terbuat dari multiplek. Nah, ini tadi sudah dipaku sedikit, tinggal kita memperbanyak pakunya biar kuat. Nah, ini caranya. Kelihatan ya kita paku. Nah, itu tadi hasil dari paku pakai menggunakan paku mesin tadi ini. Contohnya ini. Nah, ini hasilnya sangat rapi dan sangat cepat sekali. Dan ini kalau paku manual ini. Nah, ini paku mesin tadi. Jadi sangat lebih cepat. 1:10. Nah, itulah keunggulannya menggunakan mesin paku tembak. Dan kadang ada kekurangannya, kadang ini pakunya kadang kalau tinggal sedikit ya tidak pasti, itu kadang-kadang itu bisa tersumbat di sini. Dan ini cara mengatasinya, tinggal kita buka baut sini. Ini bautnya kita buka, kita ambil paku yang tersumbat, setelah itu sudah lagi, dan itu sangat mudah sekali. Nah, itulah tadi berbagi pengalaman tentang kekurangan dan kelebihan menggunakan mesin paku tembak. Yang jelas banyak kelebihannya karena sangat cepat dalam pengerjaannya. Nah, terima kasih sudah mengikuti review dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.